Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsana Putri Madara dengan NIM 2002010197. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi organisasi Islam di bidang ilmu ekonomi zaman dahulu maupun sekarang. Pengertian: ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pengertian ekonomi Islam adalah salah satu cara untuk mewujudkan visi Islam dalam mewujudkan ekonomi Islam, bentuk realistis ekonomi. Ekonomi Islam pertama kali muncul sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tahun 632 sampai 656 Masehi. Setelah beliau wafat, ekonomi Islam terus berlanjut pada zaman Khulafaur Rasyidin dan terus berlanjut hingga sekarang. Hanya saja praktiknya berada pada masa ke masa ekonomi Islam yang sekarang adalah hasil nyata dari visi Islam dalam mewujudkan ekonomi Islam yang realistis. Selanjutnya, di Indonesia sendiri, ekonomi Islam dikembangkan oleh elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, akademisi, maupun oleh para profesional. Salah satu praktik perkembangan ekonomi Islam di Indonesia adalah perbankan. Salah satunya ialah bank muamalat. Tujuan didirikan bank muamalat ialah untuk menghindari pinjaman tanpa bunga. Selain itu, tujuan dari bank muamalat itu sendiri ialah untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Pada masa sekarang masih banyak masyarakat yang tidak mau atau enggak untuk menggunakan jasa bank karena sebagian besar masyarakat meyakini kalau bank itu termasuk sebagian dari riba. Tidak hanya itu saja, perbankan syariah juga sudah mengalami kemajuan sejak 10 tahun terakhir. Keberadaan bank syariah secara eksistensi dengan bank konvensional selama 6 tahun ini atau BMI, Bank Muamalat Indonesia, sebagai pemain tunggal jasa perbankan syariah. Setelah itu banyak bank-bank syariah lain yang bermunculan. Selanjutnya, dalam penerapan ekonomi Islam memberikan potensi yang sangat besar bagi kehidupan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Karena ekonomi Islam mengandung prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah ekonomi. Contohnya masalah perekonomian. Di dalam Al-Quran, ayat yang dikhususkan membahas tentang perekonomian terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Di dalam ajaran Islam, segala macam bentuk kegiatan ekonomi, baik dalam jual beli, ekspor dan impor, maupun kegiatan yang lainnya, tidak pernah mengambil riba sedikit pun, melainkan dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu, ekonomi Islam ini sangat dianjurkan untuk diterapkan di dalam kehidupan masyarakat, agar terhindar dari segala bentuk kemudaratan. Selanjutnya ada 20 sejarah organisasi Islam di Indonesia pada zaman kemerdekaan. Yang pertama ada Jamiatul Khair, didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirim para pelajar ke Turki dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Guru-gurunya didatangkan dari Tunisia, Sudan, Maroko, Mesir, dan Arab. Korespondensi mereka dengan tokoh-tokoh berpergerakan dan juga surat kabar di luar negara turut memberikan kabar mengenai kekejaman pemerintah Belanda. Guru yang terkenal dari sini adalah Syekh Ahmad Surokati dari Sudan, yang memenangkan bahwa tidak ada perbedaan di antara sesama umat Islam.
yang berkedudukan sama. Para tokoh ulama Indonesia kebanyakan lahir dari organisasi ini seperti Ki Hajar Ahmad Dahlan, H.O.S. Toro Aminoto, Haji Suman Hudi, dan Haji Agus Salim. Selanjutnya yang kedua ada Syekhorat Islam. Sejarah organisasi ini, Islam di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari Syarikat Islam. Ki Hajar Samanhudi mendirikan organisasi yang awalnya bersama Syarikat Dagang Islam pada tahun 1905 di Solo. Namanya berubah menjadi Syarikat Islam pada 1912 dengan prakarsa H.O.S. Toro Aminoto, Haji Agus Salim, dan Ahmad Sangaji dan Ki Hajar Samanhudi. Pada awalnya organisasi ini bergerak di bidang keagamaan serta bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dalam perniagaan. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan menjadi gerakan politik dan sosial serta dakwah Islam. Kemudian yang ketiga ada Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Dibentuk untuk menjadi wadah bagi ormas-ormas ormas Islam di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan. Didirikannya pada Selasa Wage 15 Rajab 1356 atau 21 September 1937 dengan prakarsa Ki Haji Hasyim Asy'ari. Beberapa ormas anggota MIAI adalah Muhammadiyah, NU Al-Irsyad, Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII, Al-Khoiriyah atau Persyarikatan Ulama Indonesia atau PUI, kemudian ada Al-Hidayatul Islamiyah, Persatuan Islam atau Persis, Persatuan Islam Indonesia atau PPI, Partai Arab Ulama Seluruh Aceh atau PUSA. Kemudian pada awalnya MIAI hanya menjadikan koordinator untuk mempersatukan para umat Islam tanah air untuk menghadapi politik Belanda yang memecah belah pada ulama dan partai Islam. Pada periode 1939 sampai 1945, para ulama bergabung bersama dalam satu majelis. Selanjutnya yang keempat ada Masyumi atau Majelis Syuria Muslimin Indonesia atau sejarah Partai Masyumi. Kemudian masuk dalam sejarah organisasi Islam Indonesia sebagai pengganti MIAI yang dibubarkan pada Oktober 1943. Tujuan pendirian Masyumi yang didukung oleh Jepang adalah untuk memperkokoh persatuan umat Islam di Indonesia dan meningkatkan bantuan dari kaum muslimin pada kegiatan perang Jepang. Kemudian yang kelima ada Muhammadiyah. Ketika Ki Hajar Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, kondisi umat Islam sedang berada pada titik rendahnya. Hampir seluruh rakyat mengalami keterbelakangan pendidikan, kemakmuran, dan tingkat ekonomi yang parah. Terlebih lagi tidak memiliki kekuatan dalam bidang politik. Tujuan Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dakwah Islamiyah seluas-luasnya, mencakup segala bidang termasuk ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan dakwah dengan mendirikan banyak sekali sekolah formal, madrasah, rumah sakit, balai pengobatan, rumah yatim piatu atau panti asuhan, dan universitas. Beberapa tokohnya diakui sebagai pahlawan nasional, yaitu Ki Hajar Ahmad Dahlan, Ki Hajar Mas Mansur, Nyonya Haji Walidah Ahmad Dahlan, dan Ki Haji Fakhruddin. Yang keenam ada Nahdlatul Ulama atau NU. Arti nama
Nya adalah kebangkitan ulama, suatu ormas Islam yang didirikan oleh para ulama yang berasal dari pesantren pimpinan Ki Hajar Hasyim Asy'ari di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Sangat banyak pondok pesantren besar yang didirikan NU di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu juga mengelola sekolah-sekolah formal seperti SD, SMP, maupun SMA, sampai tingkat perguruan tinggi. Ketika bergabung dalam MIAI atau NU, akhirnya terlibat dalam dunia politik sampai pembubaran MIAI pada 1943. Kemudian yang ketujuh ada Persatuan Islam atau Persis. Persis merupakan bagian dari sejarah organisasi Islam di Indonesia yang didirikan oleh para ulama pembaharuan di Bandung pada 12 September 1923. Ulama pendirinya adalah Ki Haji Zamzam dan Haji Hasan. Untuk menghilangkan bid'ah, kufaarat, wakhwiyat, ya. Kedelapan ada Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ormas dalam sejarah organisasi Islam di Indonesia ini didirikan pada tahun 1993 oleh para keturunan Arab yang dipimpin oleh Syeikh Ahmad Surqati, seorang ulama yang berasal dari Sudan. Tujuan Al-Irsyad adalah untuk pergerakan di bidang pendidikan dan dakwah, memperlancar bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Selanjutnya yang kesembilan ada Persatuan Umat Islam atau PUI. Ormas didirikan oleh Ki Haji Abdul Halim yang merupakan seorang ulama pengasuh di Pondok Pesantren Majalengka, Jabar pada 1911. PUI adalah gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Persyarikatan Umat Islam dan organisasi Al-Ittihal atau Al-Islamiyah. Pimpinannya adalah Ki Haji Ahmad Sainusi dan Kuhat Umi. PUI kemudian mendirikan banyak sekolah serta pondok pesantren di Jawa Barat. Kemudian yang ke-10 ada Tawalib Sumatera. Pendirian organisasi ini pada tanggal 15 Februari 1920 diprakarsai oleh Syekh Ahmad Abdullah atau Haji Abbas Abdullah, Haji Abdul Karim Amrullah atau Jalaluddin Tahib dan kawan-kawannya. Ini adalah mengembangkan dari surau jembatan besi yang terdiri pada tahun 1899 di Padang Panjang, sehingga menjadi organisasi pendidikan yang lebih modern dan teratur. Kemudian yang ke-11 ada Persatuan Tarbiyah Indonesia atau PERTI. Sejumlah ulama terkemukakan Minangkabau pimpinan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendirikan PERTI pada 20 Mei 1930 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bidang usaha PERTI adalah pendidikan dan dakwah Islam. Kendali demikian. PERTI juga pernah terjun ke dunia politik sebagai partai politik. Masih ada beberapa organisasi lainnya pada saat kemerdekaan, yaitu Sejarah Perhimpunan Indonesia atau Sejarah Insyad Partij dan Sejarah PNI atau Partai Nasional Indonesia. Yang kedua ada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, adalah organisasi yang menaungi para cendekiawan Muslim Indonesia. Didirikannya oleh para ilmuwan Muslim atas dukungan birokrasi pada 1990. Percetusnya adalah Mensyirek B.J. Habibie. ICMI bergerak dalam bidang dakwah Islam lewat jalur struktural dan birokrasi negara.
Tokoh ICMI yang terkenal antara lain Profesor Haji Amin Rais, Profesor Haji Ali Yafi, dan banyak lagi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.